Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kalau kita telusuri sepak terjang Yusuf Mansur itu nggak ada habisnya. Dia terkena masalah di bidang investasi. Dia lari nanti ke cerita doa-doa. Tidak dapat duit di cerita doa, dia cerita halu-halu dunia pendidikan. Tapi ujung-ujungnya biar kita paham siapa Yusuf Mansur, apapun yang dia kerjakan pasti ujungnya nanti cerita tentang uang. Cerita tentang pemasukan, duit. Jadi nggak ada tuh cerita-cerita memberi ilmu atau mencerdaskan orang, menasihati masyarakat, nggak ada. Pokoknya yang namanya Yusuf Mansur itu harus identik dengan uang. Walaupun cerita-cerita di depannya tidak pernah menyebut tentang uang. Terakhir, Yusuf Mansur bercerita tentang Majelis Taklim Al-Waqiah. Free gitu. Ini seperti kalau cerita free Yusuf Mansur tuh Anda membayangkan saja masuk rumah makan Padang. Masuknya free, makan sesuka hati, keluarnya baru bayar gitu. Yusuf Mansur juga begitu. Dia iklankan Majelis Taklim Al-Waqiah free. Tapi nanti pasti ujung-ujungnya ada aja tuh nanti. Bagaimana uang di dompet, uang di ATM itu akan dipalak oleh Yusuf Mansur. Nah sekarang cerita Al-Waqiah. Mungkin ini cerita lama yang didaur ulang oleh Yusuf Mansur. Cerita daur ulang gitu. Kenapa? Karena satu persatu dia tuh terkunci mati. Misalnya dulu cerita sedekah, lama sekali ada dikdaya. Dalam cerita sedekah itu ya mungkin nanti ada spirit Sulaiman, ya kan? Ada spirit Musa, spirit Ibrahim. Spirit Musa ya dia karang-karang aja. Musa terdesak, akhirnya dilemparkan tongkatnya dan lautan pun terbelah. Musa pun lewat. Sekarang kalau hidup sudah terdesak, kata Musa, apa yang ada sedekahin. Berapa uang sedekahin, maka jalan ke depan akan terbuka. Itu faktanya kan nggak ada. Karena ajarannya maksudnya nggak itu gitu. Cerita Musa itu kan cerita akidah dalam Islam itu. Nggak bisa dibawa cerita duit gitu. Nah sekarang cerita Al-Waqiah. Al-Waqiah itu kan jelas dalam Al-Quran ya. Ya seperti cerita hari kiamat kan. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadzibah khafidatur rafi'ah kan dan seterusnya gitu. Itu banyak itu di dalam cerita-cerita itu kata surat yang dibaca membuat orang jadi kaya. Kalau kita telusuri riwayat-riwayatnya di dalam kitab-kitab tafsir, di dalam hadis-hadis yang dinukil itu dikritik oleh para ahli hadis. Hadisnya itu hadis-hadis dhaif. Dan membuktikannya ya kalau cerita hadis tentu forumnya terlalu pendek. Cerita sanad, cerita matan gitu kan. Nah kalau dari segi fakta bagaimana membuktikannya dan siapa yang sudah terbukti? Kalau cerita Yusuf Mansur sedekah sebanyak-banyaknya, kemudian baca surat Al-Waqiah, surat duha, sholat berjamaah, tahajud nggak boleh lupa, 40 hari. Kan dibuktikan siapa yang bisa. Kalau nggak terbukti nanti Yusuf Mansur akan ngelesan dan berarti nggak ikhlas doanya gitu. Yang ikhlas siapa? Dijawab oleh anaknya Wirda Mansur. Saya mah sedekah pagi-pagi 50 juta. Habis asar sudah dibalas oleh Allah 1,2 miliar. Ya ajarin dong orang biar begitu. Sedekah nih 50. Saya ini kalau memang begitu penafsirannya dan terbukti, silakan Yusuf Mansur membuat cek dikasih ke saya. Cek yang berisi kan anggap aja lah Tuhan ngasih Yusuf Mansur duit untuk ngasihkan kepada orang-orang. Saya kasihkan itu uang saya pagi besok misalnya. 1 miliar. Kasihkan saya cek kontan yang berisi 20 miliar. Oh nggak apa-apa.
Semua jemaah juga akan mau. 20 kali. Raja judi juga mau. Siapa pagi 50 juta baca surat Waqiah, sore udah dapat 1,2 miliar. Tahu cerita mobil itu banyak orang bercerita miring gitu. Jadi Majlis Taklim Al-Waqiah ini, pokoknya apapun yang dibuat oleh Yusuf Mansur, bagaimana kita menyikapinya gitu. Karena Yusuf Mansur ini nggak pernah tuh kekurangan cerita, tidak pernah kekurangan ide, bagaimana meraup uang. Nah, karena video kita ini untuk banyak tujuan, kita berharap pemirsa kita ini bagaimana menyikapi kalau mendengar cerita Yusuf Mansur. Sikap kita yang pertama itu harus diyakinkan ini cerita manusia pembual. Manusia Abul Kadzab. Manusia pembohong. Walaupun ceritanya manis, Al-Waqiah kan namanya, paket selamat ke surga, itu ceritanya bukan cerita agama, bukan ceritanya cerita benar, tapi cerita sesat dari manusia pembohong. Pasti dia bohong nanti. Pasti dia bohong. Ya kan? Kita anggap ini pasti cerita bohong. Ini tip yang pertama. Tip yang kedua, kita harus melihatnya, jangan pernah Anda mengeluarkan sedekah semenarik apapun tawarannya. Cukuplah yang sudah-sudah itu TKI, TKW dipalak sama dia gitu. Wah, itu miris kalau kita mendengarkannya. Bagaimana dia orang-orang yang penuh harap itu ditipu oleh Yusuf Mansur. Jadi kalau kan nggak tahu dekat rumah mungkin daripada pusing di rumah ya ini suntuk, ini ada cerita Yusuf Mansur, Anda datang gitu. Ingat, ini cerita ujung-ujungnya pasti sedekah, pasti infak. Ya apalah namanya gitu. Dia makan santri, nggak tahulah namanya. Pokoknya bersentuhan dengan uang. Itu kan di Korea berapa video lama itu kan ditolak orang sudah. Di mana-mana dia sekarang ini kalaupun ada 1-2 lolos berceramah orang nggak mau lagi ngasih duit. Nggak. Terus yang ketiga, itu jangan tertarik, ya kan? Atau jauhi kalau ada tawaran-tawaran bisnis. Karena ujung-ujungnya pasti itu cerita halu-halu. Mau bisnis apa? Mau dia beli benua Eropa kayak? Kan cerita Mansur mau membeli Manchester United. Ya kan, mau diganti dengan Manchester Al-Mansur atau Al-Mansur United. Itu mau kosong aja. Jangankan klub sepak bola gitu, yang harga lebih mahal. Uang masjid jadi ditilap sama dia. Udah bertahun-tahun itu cerita nih dia roadshow itu. Kita kumpulin uang. Tiket kita ke surga. Kita beli itu masjid di Sevilla, Spanyol. Orang-orang yang kehilangan harapan kita kasih harapan. Kita beri hidayah dalam kegelapan Eropa. Wah, masa kita berlomba-lomba nih. Dikutipnya lah hadis. Membana baitan fi dunya, ya kan? Banallahu lahu baitan. Begini hadisnya. Membana masjidan fi dunya, banallahu lahu baitan fil jannah. Ya, siapa yang membangun masjid di dunia ini, Allah akan membangunkannya rumah megah di surga. Jadi dia ceritakanlah khayalan-khayalan yang nggak ada ininya. Masa katanya nggak mau dengan bangun modal misalnya 10 juta. Ini nanti di dunia sudah diganti dengan 10 Alphard. Di akhirat nanti diganti istana. Lomba-lomba orang. 10 juta, mungkin ada yang 50 juta. Kita nggak tahu. Kita hanya tahu nomor rekening yayasannya. Autores di rekening itu Yusuf Mansur. Terus tiba-tiba nanti hilang. Ini satu pengki tanah aja nggak ada yang dia beli. Nggak ada. Itu kan dubesnya itu kawan kita itu. Nggak ada, satu pengki aja nggak ada. Jangan 1 meter, 1 pengki, ini orang Betawi bilang ini 1 pengki nggak ada. Uangnya kemana? Ya, uangnya mah udah hilang, atau uangnya mah udah disimpan,
atau uangnya udah dipindahin, kita kan nggak tahu. Karena nggak ada auditor yang bisa mengaudit. Nggak ada intervensi polisi yang bisa mengaudit. Umat Islam mungkin juga sudah melupakan, tapi perilaku ini nggak boleh dibiarkan. Jadi apa yang dibuat oleh Yusuf Mansur ini, tip yang keempat kalau boleh kita usulkan, ya anggap ini untuk sekedar stand up komedi gitu. Untuk ketawa-ketawa, mungkin dekat rumah dengar ceramahnya ketawa-ketawa, kan boleh lah untuk dengerin lawak, ketawa-ketawa biar menghilangkan kalau kita lagi stres di rumah gitu. Tapi setiap yang menyentuh dengan uang, no way. Harus itu yang diyakini. Kalau itu yang diyakini, selamatlah kita gitu. Demikian apa yang kita lihat ini, kemana Yusuf Mansur bergerak, mari kita pantau bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.